buka Zoom-nya kita malam hari ini. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir di malam hari ini, Jumat ya, tanggal 5 Juni. 5 Juli ya. 5 Juli kita udah masuk di bulan Juli. Dengan topik yang berbeda pada malam hari ini, dan Suci akan memperkenalkan sosok yang baru di keluarga besar Prive Indonesia. Dan malam hari ini beliau juga akan memaparkan beberapa produk-produk terbaru dari Prive Indonesia. Dan sosok yang berikut ini adalah sudah tidak asing juga di dunia direct selling atau network marketing. Beliau merupakan spesialis dari product trainer atau product manager ya. Dan pengetahuan beliau mengenai produk-produk luar biasa. Dan saat ini kita akan memperkenalkan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk beberapa produk-produk yang baru hadir di lini atau kategori Prive Indonesia. Nah, jadi tanpa berbasa-basi lagi supaya kita bisa mendengarkan pemaparan dari sosok yang cantik dan luar biasa kali ini, kita akan undang segera Ibu Fania Natalia selaku Product Trainer dari Prive Indonesia. Selamat malam, Bu. Malam Bu Suci. Iya, luar biasa. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang beda ya untuk Zoom kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini kira-kira dari judulnya Daily Essential ya, Bu. Kita Betul. lihat ini sesuatu yang unik nih, kebutuhan harian. Nah, kebutuhan harian seperti apa? Mungkin boleh silakan langsung Bu Fania untuk bisa memberikan pemaparannya dan share screen untuk peserta kita pada malam hari ini. Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Suci dan halo selamat malam Bapak Ibu semua Prive Indonesia. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan senang sekali juga saya melihat Anda semua yang pastinya pasti semangat karena kan ini Jumat malam, malam Sabtu ya bilangnya ya. Tapi Anda semua menyempatkan untuk bisa hadir dan kita akan sharing di sini. Nah, di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Sebentar ya. Apakah terlihat? Semoga terlihat ya. Ini saya agak mejeng sedikit ya. Nah, saya di sini sudah hampir 10 tahun bergerak di bidang multi-level marketing. Kalau bisa dilihat, saya pernah di CNI dan juga saya pernah di Tiens, atau mungkin Anda semua 43 participants di sini ada yang pernah bergabung di MLM sebelum-sebelumnya. Ya, jadi dan selama 10 tahun ini bermain di dunia MLM dan akhirnya saya berkesempatan untuk bisa bergabung juga di Prive International. Dan sesuatu yang baru saya melihat semangat-semangat yang luar biasa dan juga alat-alat yang ternyata alat device dan produk-produk Prive yang ternyata diam-diam menghanyutkan, diam-diam tuh bagus banget ya. Jadi saya tertarik sekali. Saya juga berharap kita bisa saling berbagi pengetahuan ya, Bapak Ibu, karena saya meyakini Anda pasti sudah lama bergabung daripada saya di Prive ini. Jadi mari kita saling berbagi ya. Jadi saya belajar sama Anda juga bisa mendapatkan mungkin pengalaman dari lalu-lalu saya yang bisa saya bagikan untuk Anda. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau tahu apakah Anda tahu bahwa ternyata di Prive Indonesia ini kita memiliki produk di luar device. Kalau misalnya Anda tahu produk di luar device, produk yang bukan alat, boleh Anda ketik di laman chat produk apa saja yang Anda tahu. Ayo, produk apa aja di luar device ya, di luar alat yang selalu Anda pakai tiap hari. Saya mau tahu apakah Anda mengetahui produk di luar device. Silahkan di laman chat. Ada nggak? Oke, Bapak Ibu. Silahkan diketik. Ini dari kolom chat ada
Pak Gunawan BSD. Oke, Pak Ari minum oksid. Iya, minum oksipep ya Pak. Ayo, selain device, em, ada produk-produk apa lagi yang biasa Bapak Ibu sekalian lihat di mungkin di back office atau mungkin di grup chat ya, ada beberapa promosi-promosi juga yang terdapat di lain selain produk-produk Oh, device. ada yang bilang Suplemen, Pak Rahmat suplemen. Ibrahim. Ayo, Oke. suplemennya apa? Selain suplemen, Pak Danang Wahyu, Prime Prime Life. Life Hair Beauty. Wah, Danang, mantap. Oke. wah Selain ternyata itu, nah lumayan ini banyak kalau diketik. Wah, oke. blackcurrant. Oh Karen, iya iya, betul. Bu Tati, iya benar. Hmm. Banyak ya kalau ini ya. Silakan, Bu Fania. Oke, ini banyak kalau diketik, iya namanya mempanjang-panjang ya. Suplemen kolagen natura. Oke. Oke. Ini yang udah jawab nih, kalau kapan-kapan ketemu saya nanti saya kasih hadiah permen. Tanda ya, nanti kapan-kapan kalau kita ketemu kita sharing-sharing produk-produk yang nanti akan saya sharingkan. Nanti coming soon-nya banyak banget soalnya. Ya. Nah, terima kasih atas jawabannya dan emang benar semua ya, memang produk-produk di luar device itu emang masih banyak dan masih ada kelanjutan coming soon-nya. Dan untuk kali ini saya akan share tentang beberapa produk, tapi mungkin saya mulai dari hair care dulu. Banyak banget dari Bapak Ibu semuanya yang mungkin menggunakan apa ya? Pakai redemption ya, menggunakan redemptionnya untuk mencoba produk-produk dari Prive. Ya, tapi sebenarnya ya nggak salah sih kalau redemption, tapi masa sih kita redemption suatu produk tapi kita nggak tahu sebenarnya ini apa ya? Apakah ini hanya sebuah sampo? Oh, tentu tidak ya. Apakah yang saya pakai ini manfaatnya apa ya? Kan nggak asik ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Anda join sama Prive, Anda cuma tahu kegunaan daripada blower, Anda cuma tahu kegunaan dari Seven Wonders, tapi yang Anda nggak tahu nih sampo nih ada kelebihan apa ya. Dan jangan juga disamakan dengan produk-produk yang kita lihat di minimarket. No big no ya. Ya, jadi harapan saya dengan saya share tentang produk hari ini yang non-device ini, Anda bisa tahu sebenarnya apa sih yang Anda pakai. Kelebihannya apa sih? Kalau memang benar-benar terbukti bagus di Anda pasti akan bercerita kepada orang banyak untuk mencoba produk ini. Ya, Prive Hair Care, udah ada nyoba belum? Belum ya. Nah, di awal saya akan menggarisbawahi ini fokusnya, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan oleh orang yang rambutnya nggak rontok. Saya sih nggak yakin ya, saya yakin semua pasti rontok rambutnya. Apalagi kita wanita pasti sebenarnya kalau normal ya perharinya berapa 100 lembar. Tapi kalau rontoknya Bapak Ibu, sepertinya ada kendala ya untuk halo, Ibu Fania untuk bergabung ya. Jadi kita akan tunggu halo, sambil Bu Fania bisa kembali bergabung. aku sudah kembali. Sudah. Halo. Silakan, Van. Halo, apakah sudah mendengar saya? Iya, Sudah. sudah. Oh, sudah. Oh, oke. Soalnya tadi sunyi semua, saya takutnya unstable. Kalau
berhubung WiFi mungkin di saya kurang bagus, saya izin matikan kamera selama saya present ya, karena kebetulan di daerah rumah saya lagi hujan. Kita kembali lagi ke masalah kerontokan ya. Kembali lagi di haircare Prive ini, saya mungkin akan fokus kepada kita yang mengalami masalah kerontokan. Tapi jangan sampai kita sampai di titik botak ya, karena kalau misalnya botak itu kan dia penipis, tapi perlahan nggak sadar tiba-tiba loh kok nih tengahnya tiba-tiba botak, botaknya makin gede gitu ya, makin ngelebar seluas Samudra Pasifik gitu kan. Jangan sampai kita telat untuk menanganinya. Ya, di sini ada video sebentar. Yes, dan video ini videonya semoga terdengar ya suaranya ya. Dan sebentar. Nah, sebenarnya kalau saya mengulang video tadi itu sebenarnya tahap kerontokan rambut itu dianggap normal karena memang ada fase-fasenya. Tapi kalau misalnya kerontokannya itu sangat berlebihan, itu menimbulkan penyakit ya. Namun sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh rambutnya rontok? Kalau kebanyakan kalau ngomongin rambut rontok, orang pasti akan ngejawabinnya adalah kebanyakan makan garam sama micin. Ya, kebanyakan makan garam. Padahal kalau kebanyakan makan garam itu biasanya sih makanannya lebih gurih ya. Tapi rambut itu banyak sekali ya. Terkena polusi udara setiap hari kita kena polusi udara ya. Kemudian jangan salah gorengan yang kita suka, yang selalu kita makan di sore hari, hujan-hujan itu pun juga memicu kerontok. Ngomongin faktor keturunan, apapun yang ada di tubuh kita emang udah nggak bisa diubah ya, tapi memang bisa dari faktor keturunan. Perubahan hormonal ini biasa terjadi sama ibu-ibu ketombe. Memang kalau udah ketombe itu pasti udah temenannya eh, rambut rontok. Eh, di sini siapa yang stres? Pas tupok kali ya, tiap kali tupok stres ya. Kekurangan asupan vitamin. Nah, kalau kekurangan asupan vitamin ini belum terbiasa untuk punya gaya hidup eh, itu yang membuat kita apa ya tidak seperti orang-orang Amerika, orang-orang Eropa seperti itu. Konsumsi obat tertentu, memang ada obat-obat dari dokter, obat-obat yang mungkin Anda mungkin lagi sakit itu yang rambut. Faktor pemicu kerontokan rambut ini ternyata ada beberapa faktor yang tanpa kita sadari ternyata itu Ya, suaranya hilang ya.
Baik, Bapak Ibu, kita tunggu. Mungkin ada kendala sinyal. Maaf, aku udah masuk lagi. Halo. Halo ya, Ya, silakan. oke. Maaf sekali Bapak Ibu semuanya. Ini pengenalan yang sangat membagongkan, tapi saya udah ganti WiFi. Mm-mm. Kalau Mudah-mudahan sampai mati lagi, saya harus sit up ini. Oke, kalau terakhir itu kita membahas tentang faktor pemicu kerontokan, tapi ternyata ada hal yang kita udah kerontokan rambut itu berasal dari hal yang kita lakukan setiap hari. Pan, Bu Fania sebelum share screen dicentang share sound-nya dulu. Ini suaranya Ah, nggak keluar. oke. Sebentar Coba ya. di stop dulu. Nah, pada Mm-mm. waktu masih dipilih tip itu, Yes, yes, yes. itunya ada bagian kanannya Yes, yes, dimain. yes. Oke. Oh, berarti video yang pertama tadi nggak ada suara? Mm-mm. Nggak keluar sih. Oke. Terakhir Oke. terakhir. Saya ulangin dulu aja ya. Mm-mm. Oke. Rambut bisa rontok 50-100 helai setiap hari, tapi akan tumbuh lagi dan berganti rambut yang baru. Tapi kalau rontok lebih dari 100 helai per hari dan terjadi terus-menerus, bisa jadi itu ciri rambut tidak sehat. Lalu bagaimana cara perawatan rambut biar tidak mudah rontok? Ini kata dokter. Rambut di kulit kepala tumbuh sekitar 0,4 mm per hari atau sekitar 15 cm per tahun. Dalam pertumbuhannya, rambut melewati 3 siklus, fase anagen, fase aktif rambut bertumbuh, fase katagen, fase peralihan, dan fase telogen atau fase istirahat. Secara normal, sekitar 25-100 helai rambut telogen akan rontok secara normal setiap hari dan kemudian berganti rambut baru dari fase anagen. Gangguan di siklus pertumbuhan rambut inilah yang memicu rambut rontok hingga kebotakan atau alopecia. Nah, itu adalah yang slide PPT pertama ya. Bapak Ibu, kalau misalnya videonya nggak ada suara, aku dikodein ya di chat, karena kalau di laptopku itu nyala. Rambut bisa rontok 50. Nah, saya lanjutkan yang faktor pemicu tadi. Ya, ternyata faktor pemicu ada yang setiap hari kita nggak sadar itu ternyata bisa memicu. Apakah itu? Nah, faktor luar seperti cuaca panas, tekanan di rambut akibat penggunaan topi, helm atau penutup kepala, penataan rambut seperti pengecatan rambut, pelurusan, atau pengeritingan. Nah, faktor luar Nah, ternyata faktor kita pakai topi, kita pakai helm, atau mungkin ibu-ibu yang ada yang menggunakan hijab itu ternyata bisa menjadi pemicu faktor kerontokan. Karena kan ketarik gitu ya, gitu ketarik. Jadi lama-lama kalau misalnya rambut ketarik tuh dia belahannya makin lama makin merenggang. Dan yang tadi ada faktor apa? Cat rambut dan juga melakukan pelurusan atau rebonding. Nah, biasanya kalau misalnya udah ngomongin tentang apa kerontokan rambut, rontok gitu ya, apa yang dilakukan biasanya? Hmm, paling paling inilah kalau dari zaman mak saya ya, pakai kemiri, pakai minyak zaitun, pakai lidah buaya, ya malah yang paling ekstrim pakai bawang bombay gitu. Anda pasti pernah melakukan ini atau mungkin zaman dulu ya, pasti pernah mencoba treatment ini dan gimana? Ada yang efek nggak? Atau ada yang masih melakukannya nggak sampai sekarang? Kalau sekarang kayaknya saya dulu pernah melakukan treatment pakai bawang bombay. Wah, nggak sanggup ya. Bau banget, bawang, bau bombay. Seranjang-ranjang, sebantal-bantal. Bantalnya aja sampai saya buang karena baunya nyerap banget. Lalu saya tiba-tiba menjadi aroma bawang. Dan itu jadi untuk yang alami, kalau saya pribadi saya nggak sanggup untuk mengolahnya. Biarpun memang kita tahu ya yang alami itu kan memang bagus gitu. Tapi orang Jawa pasti maunya yang praktis ya.
orang zaman sekarang disuruh ngolah seperti ini, waduh kayaknya pasti alasannya nggak ada waktu. Apa yang mereka lakukan biasanya kalau zaman now ini mereka ada yang wah transplantasi rambut, microneedling, PRP terapi, dan herbal treatment ya. Jadi kalau transplantasi rambut itu saya tahu gara-gara artis viral gitu ya. Mungkin Anda pun juga tahu transplantasi rambut ini ya viral-viral dari TikTok gitu ya. Sebenarnya apa sih tindakan-tindakan yang seperti ini? Transplantasi rambut itu dia proses menanam rambut ya. Semua juga nanam rambut sih. Dia proses menanam rambut jadi kayak bayangin aja ya. Jadi struktur si kepala kita ini dia mengambil potongan kulit terus dipisah, saya nggak tahu sama orang spesialnya itu dia memisahkan folikel rambut dan akhirnya dimasukin lagi. Seperti itu apa prosesnya kira-kira ya. Kalau microneedling ini dia prosesnya itu dia pakai jarum yang fungsinya untuk merangsang akar rambut dan akhirnya harapannya itu bisa tumbuh. Tapi memang efeknya tuh ada luka ya, namanya kan dibolongin ya gitu. PRP terapi juga apa prosesnya sama, tapi dia itu sistemnya disuntik. Ngilu bayanginnya, dia prosesnya disuntik. Dan yang terakhir herbal treatment itu adalah dia semacam krimbat, mijit seperti itu, cuman memang kandungannya tuh semua herbal gitu. Dan dari keempat ini yang paling lama umurnya sih memang herbal treatment ya. Karena yang tiga tiga teknik ini nih baru dan memang baru viral juga beberapa tahun ke belakang ini. Apakah Anda pernah mencoba salah satu dari keempat treatment ini? Boleh ngaku, ngaku di chat boleh, ngaku dalam hati juga nggak apa-apa. Ya, nah kalau misalnya ngebayangin transplantasi rambut, microneedling, PRP terapi, dan juga herbal treatment, itu kan lumayan menguras gocek ya. Apalagi kita tahu kalau treatment seperti itu nggak cukup satu kali. Terus kalau kita harus flashback lagi untuk melakukan pengolahan bahan-bahan alami, kayaknya takutnya nggak konsisten. Maka dari itu kita concern untuk kondisi untuk menjaga agar kita tetap tampil sempurna ya, agar kita berusaha menjaga agar tidak botak, maka Prive Indonesia mengeluarkan produk yang khusus untuk Prive Hair Care, khusus untuk membantu mengatasi kerontokan rambut kita. Nah, apa sih sebenarnya yang Prive Hair Care tawarkan untuk kita? Itu Prive Hair Care ini sendiri kita punya tiga produk, ada sampo, ya, ada hair tonic dan juga ada serum. Ya, ini mungkin apa ketiga produk ini ada yang sudah semoga semua ngambilnya satu set ya. Jangan cuma samponya doang, jangan cuma serumnya doang, tapi Anda mengambil satu set. Dan kandungan-kandungannya karena memang kita mau fokus pada satu permasalahan yaitu kerontokan, maka semua kita menyamakan kandungan yang terbaik yang memang fokus untuk kerontokan, yaitu Panax ginseng dan macadamia nut. Itu ada di ketiga produk yang kita tahu produk hair care, hanya berbeda hair tonic dan serum ada penambahan-penambahan sesuai dengan fokusnya masing-masing yang abis ini saya akan jelaskan. Nah, menariknya ternyata sampo dan hair tonic ini dia punya cooling sensation. Jadi kalau Anda yang sudah pakai pasti ngerasa habis keramas tuh dingin, ada dingin-dingin dan itu segar gitu. Jadi yang belum coba nih pasti cuma bisa ngebayangin doang nih sekarang. Nah, kita ulas kandungan-kandungannya biar Anda yang punya produknya tahu sebenarnya apa sih yang dipakai. Panax ginseng, dan kita tahu ya kalau misalnya Panax ginseng itu memang fungsinya untuk, kalau ginseng kan untuk kekuatan tahanan, begitu juga Panax ginseng yang ada di sampo ini kita pilih karena dia mampu merangsang pertumbuhan rambut dan mengatasi kerontokan rambut dan menguatkan akar rambut ya. Ditambah dengan macadamia nut, kacang macadamia.
kacang macadamia ini dia membantu mengurangi rambut patah dan rontok. Kalau rambut patah itu memang dia salah satu pemicu rontok ya. Kalau patah kan cuma setengah, tapi itu bisa memicu kerontokan seperti itu. Dan banyak sekali kandungan macadamia nut itu yang sangat bagus. Padahal sebenarnya sih semua kacang-kacangan tuh kandungannya bagus. Tapi saya meng-highlight eh, poin-poin kandungan yang sangat concern sekali di khusus untuk kerontokan. Ya, ini untuk sampo. Kemudian bahan aktif yang ada di hair tonic, ada panas ginseng juga dan macadamia nut, hanya dia ada tambahan yaitu kafein dan juga aloe vera. Kafein itu apa? Kalau kita pagi-pagi ngopi itu buat apa? Booster biar kita semangat ya. Begitu juga dengan kafein pada tonic ini ngebooster peredaran darah di kulit kepala kita biar rambutnya tumbuh lebih cepat. Dan aloe vera ya, aloe vera dari zaman nenek moyang itu udah nyaranin kita pakai aloe vera untuk rambut, dan aloe vera kita gunakan untuk memberikan nutrisi pada akar rambut. Ya, dua produk ini aja tuh udah fokusnya kepada akar ya, berarti memang dikuatin akarnya sehingga nanti kalau udah udah kuat, udah tumbuh makin kuat, jadi itu rontoknya berkurang. Dan yang terakhir adalah yang serum. Yang serum ini sendiri adalah panas ginseng, macadamia nut, dan juga ada penambahan 4 kandungan yang apa? 4 kandungan yang mungkin saya di sini bisa menspesialkan vitamin F-nya. Ayo, pernah dengar nggak vitamin F itu apa? Taunya ABC doang ya. Tapi nggak tahu vitamin F. Ternyata vitamin F itu bagus. Vitamin F itu dia gabungan dari omega 3 dan omega 6. Dan sebenarnya manfaat, kalau omega kan bagus buat ini ya, buat jantung ya. Tapi ini serum, ternyata vitamin F itu dia bagus sekali untuk perlindungan sel kulit sehingga mempertahankan kelembapan. Jadi kelembapan ini sendiri bukan lembab yang sampai lepek tuh enggak. Tapi kalau misalnya kondisi kulit kepala kita kondisinya terlalu kering, itu enggak sehat. Lepek, nggak sehat. Jadi dijaga kelembapannya agar terlindungi, agar nutrisi yang terserap itu lebih maksimal gitu. Jadi dia bisa menguatkan akar rambut dan juga kandungan selanjutnya ada Extracularis europaea, Camellia sinensis dan zinc chloride, dan semuanya itu fokus untuk stimulasi pertumbuhan rambut baru. Bayangin Bapak Ibu, 3 produk ini kurang apalagi fokusnya kepada kerontokan. Ya, saya sih belum pernah ketemu rangkaian yang fokus, rangkaian ini ya, rangkaian teman-teman sebelah ya. Saya belum pernah ketemu, tapi di sini saya terkejut karena dia Prof bisa memfokuskan hanya pada satu masalah yang ternyata masalahnya sangat setiap hari kita hadapi. Kalau kita bahas tentang tadi apa yang kita lakukan, perbandingan, saya akan melakukan perbandingannya sebenarnya kalau dibanding-bandingin nih, sebenarnya kalau dibanding-bandingin, cuan nggak ya? Ya, kalau yang saya temukan, yang saya pernah temu transplantasi rambut itu ternyata harganya 25-100 juta, PRP terapi itu ternyata juga jutaan, microneedling itu ratusan ribu di bawah 1 juta, dan herbal treatment juga di bawah 1 juta. Hanya saja ternyata perawatan-perawatan seperti ini nggak cukup sekali. Sampai berapa kali maksimalnya itu tergantung dari proses rambutnya, bagaimana dia bereaksi. Kalau misalnya Anda merasa kurang tebal, pasti Anda akan melakukan treatment terus-menerus ya. Jadi kita, kalau saya pernah bertanya di salah satu treatment ini, nggak bisa dipatok satu orang itu berapa kali treatment. Itu tergantung kepuasan masing-masing, tergantung kondisi kepala rambutnya juga. Namun ternyata ya ada efek samping yang tidak disangka-sangka ya, kayak transplantasi rambut itu ada yang gatal, ada yang bengkak, ada yang sampai alergi gitu. Dan namanya kita udah udah melakukan bedah kecil, masukin jarum, dan ternyata kita kena efek samping, itu kan sengsara ya Bapak Ibu, sengsara untuk
pemulihannya. Mau dibatalin tapi ini udah nempel gitu ya. Mau kita beresin tapi gimana, udah masuk ke dalam kulit gitu. Itu ada efeknya, tapi memang efeknya orang-orang tertentu aja sih ya. Cuman kan kita berusaha untuk memastikan kalau kita melakukan perawatan seperti ini efeknya seperti apa gitu. Kalau herbal treatment itu jatuhnya ketergantungan. Jadi kita harus terus kembali dan kembali ya. Nah, kalau ini kita membandingkan dengan sebuah treatment. Saya membandingkan next-nya ini adalah saya mencoba membandingkan dengan produk-produk lain yang menurut saya setara dengan private hair care ya. Jadi untuk yang pertama itu sama menggunakan herbal juga ya, cuman produk treatment yang kedua itu harus dilakukan pembilasan. Ya, padahal kan kita ngebayanginnya kalau kita sudah selesai keramas dan kita gunakan sebuah cairan treatment ke rambut, harapan kita nggak dibilas karena biarlah dia menyerap. Ternyata ini dibilas. Kemudian yang kedua, produk yang saya temukan ini hanya mengandung vitamin E dan produknya hanya sampo dan conditioner. Yang ketiga, kandungannya lumayan oke, lumayan lengkap, namun yang saya ketemukan yang samponya untuk rambut bercabang, kalau yang samponya untuk rambut menghasilkan rambut bervolume, kalau misalnya yang serum untuk rambut bercabang, jadi memiliki fokus yang berbeda gitu. Sedangkan private hair care kita menciptakan 3 produk dengan fokus yang sama, kandungan yang sama, malah saling mendukung. Ada tambahan-tambahan kandungan baik lainnya. Gitu. Kalau misalnya dilihat dari harga, kalau misalnya Anda bandingkan dengan kandungan atau mungkin fungsi sekilas yang terdengar, sudah dipastikan Anda harus tertarik dengan Pride. Karena Kenapa? Karena kembali lagi kita di sini kan mau fokus pada satu permasalahan. Ya, kalau yang produk lain yang pernah Anda temukan, yang satu fokusnya kemana, yang satunya kemana, seperti itu. Jadinya nggak maksimal. Ya, dan ternyata Bapak Ibu semuanya setelah Anda tahu tentang treatment, Anda tahu tentang sekilas tentang pertumbuhan rambut, saya mau tanya, Anda tahu nggak sih cara keramas yang benar? Hihi. Ya, saya nggak yakin ya, nggak tahu nggak nggak kebayang nih tipsnya ya. Nah, saya akan sharing tips keramas yang benar ya, biar Anda yang sekarang sudah megang produk Private Hair Care bisa memaksimalkan penggunaannya, biar Anda merasakan hasilnya. Yang pertama, kalau sampo, jangan hindari keramas pakai air panas. Ya, hindari banget ya. Kenapa? Karena itu bisa membuat kulit kepala menjadi lebih kering. Kalau kering, itu berarti kulit kepala dianggap tidak sehat. Ya, setidaknya air hangat lah ya. Air hangat, kenapa? Karena air hangat itu bisa membantu menghilangkan minyak dan kotoran dari kulit kepala. Jadi, membantu menghilangkan daripada pakai air dingin. Gitu ya. Tuang secukupnya. Kalau ini Private Sampo ini bagusnya dia pump. Jadi kalau pump itu Anda cuma tinggal pencet secukupnya. Kalau yang model botolan pencet gitu kan kalau lagi bengong keluarnya kebanyakan gitu ya. Gitu. Jadi ini bagusnya dia pump, tinggal kalau rambut saya yang panjangnya hampir sedada, itu saya 2 pump cukup gitu. Kalau Anda yang lebih pendek, bapak-bapak mungkin 1 pump aja sudah cukup ya. Mungkin setengah pump ya. Nah, pijat melingkar ya, pijat melingkar. Kemudian kalau misalnya Anda sudah keramas, jangan langsung dibilas. Diamin dulu ya, diamin dulu sambil tunggu, sambil apa, sikat gigi kayak apa, sambil mandi gitu ya, Anda diamkan dulu. Kenapa? Biarkan nutrisi yang ada di sampo ya, ginseng dan juga macadamia nut itu terserap ke dalam kulit kepala secara maksimal. Seperti itu. Ya, jadi diamin dulu 2-5 menit ya, jangan lebih. Kalau lebih berarti Anda lagi nongkrong. Ya, itu untuk sampo. Kemudian untuk hair tonic ya. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya,
apa sih bedanya hair tonic sama serum? Karena Anda mungkin di luar sana atau dulu mendengar hair tonic sama serum itu adalah hal yang sama gitu. Oh, kok ini Prive keluarinnya berbeda, bentuknya botolnya beda ya, kandungannya pun juga beda ya. Kalau hair tonic yang saya pelajari ya, kalau hair tonic itu dia adalah langkah pertama yang diaplikasikan ke kepala dalam posisi basah. Kalau hair tonic itu diaplikasikannya dari akar sampai ujung rambut dalam kondisi setengah setengah kering, kering malah boleh. Kalau hair tonic hanya fokus di akar, di kulit kepala, sorry. Gitu. Jadi itu pembedanya ya. Nah, hair tonic ini dia ini cair. Ini saya lagi megang nih. Dia cair dan warnanya hijau, tapi kalau disemprot nggak bikin rambut Anda jadi hijau. Ya. Dan dia ada cooling sensation-nya juga. Dan hair tonic ini Anda pakai dalam posisi basah atau setengah kering lah ya. Kemudian semprot, ini bentuknya semprot di bagian kulit kepala ya, di beberapa, bikinlah garis gitu ya, dibikin Anda ratakan ya, kemudian Anda pijit-pijit gitu dan gak dibilas ya. Hair tonic sih emang gak dibilas ya, tapi ya itu artinya apa? Kita sudah melakukan treatment dan itu treatmentnya nggak dibilas. Itu kan artinya proses penyerapan ya. Dan konsistenlah pakai sabis keramas ya. Ini untuk hair tonic. Hanya untuk akar ya. Dan yang terakhir adalah hair serum ya. Hair serum ini Anda gunakan dalam posisi kering ya. Sorry, saya revisi ya. Hair serum ini posisinya kering. Kalau yang setengah kering itu yang tadi. Yang hair tonic. Hair serum ini Anda pakai dalam posisi kering, di mana dia kan bentukannya itu adalah pump, ya. Bentukannya pump. Dia bentukannya adalah pipet, ya. Jadi Anda tinggal tuang serumnya sesuai panjang rambut ya, sesuai ketebalan rambut ke tangan, ya. Lalu baru oles dari akar sampai batang rambut, gitu ya. Anda oleskan. Terus kalau barulah sisir pakai gigi, sisir yang jarang ya, giginya jarang ya, karena kan ini posisinya saya anggap semua sedang mengalami kerontokan rambut. Oke, gitu. Oke, saya lanjut ya. Sip. Oke, saya lanjut. Menyisir rambut berlebihan bisa jadi stres mekanis yang merusak rambut, terutama kalau sering menyisir rambut yang basah karena rambut basah lebih elastis sehingga lebih mudah patah bila ditarik. Penggunaan hair dryer karena dapat merusak batang rambut. Panas dari hair dryer memicu pembentukan celah yang membelah lapisan pelindung rambut sehingga rambut lebih mudah rontok. Berenang. Sering berenang di kolam renang bisa memicu rambut rontok berlebihan karena air kolam renang mengandung klorin. Pengeritingan dan pelurusan rambut permanen karena bisa menyebabkan kerusakan ikatan disulfida yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk rambut. Pengecatan rambut karena menyebabkan kerusakan batang rambut dan sering menyebabkan dermatitis kontak yang memperparah kerontokan rambut. Yes, oke. Nah, dari video tadi itu artinya apa? Artinya kalau misalnya kita keseringan nyisir juga nggak bagus. Ya, kita keseringan nyisir juga nggak bagus. Kemudian penggunaan hair dryer. Oh, di sini kayaknya udah nggak pakai hair dryer ya. Semuanya pakai blower yang klasik atau mungkin yang pro ya. Oke. Nah, kalau di sini videonya ini hair dryer karena dia belum kenal produk kita ya. Kemudian, jadi saran saya, selama Anda sedang proses untuk merawat rambut dari kerontokan, hindari berenang, hindari dulu tuh yang keriting, bonding, cat rambut gitu ya, karena kita harus tahu seberapa maksimal nih kehebatan hair care di rambut kita. Nggak usah hair care Prive. Anda yang lagi mencoba produk apapun, usahakan Anda lagi kondisi netral. Jadi Anda bisa tahu nih hasilnya.
hasilnya seberapa mutakhirnya seperti itu. Jadi dari Anda tahu hasilnya, Anda bisa bercerita kepada orang banyak dan akhirnya orang banyak jadi tahu, pakai apa lu? Pakai Prime Hair Care seperti itu. Ya. Jadi setelah Anda pakai secara rutin, Anda bisa rasakan hasilnya dan rontok berkurang, rambut jadi lebat, rambutnya mudah diatur karena ada kekuatan dari si serumnya, semakin bervolume karena sampo dan hair toniknya sehat dan berkilau, dan tentunya kesegaran 24 jam. Kenapa saya bisa bilang kesegaran 24 jam? Karena saya sudah coba wanginya, aromanya, dan cooling sensation-nya itu bikin segar 24 jam alias awet. Jadi Anda harus cobain ya. Dan biasanya kalau kita di Indonesia ini orang-orang kan mengenal produk Prime ini kan dari mulut lewat mulut ya. Jadi orang itu mungkin akan ragu kalau misalnya produk ini bener nggak sih? Produk ini asli nggak sih? Produk ini Anda nggak usah khawatir. Kenapa? Karena sudah terdaftar BPOM dan Halal Indonesia. Sudah terdaftar, Anda bisa lihat. Ini di kemasan botolnya ada nomornya, jadi Anda bisa ngecek. Ya, jadi kita semua nggak perlu takut karena bahan-bahannya sudah dicek. Seperti itu. Ya, jadi kenapa Anda harus milih Prime Hair Care? Karena menyehatkan, menguatkan ketiga rangkaian itu, fokus untuk menutrisi akar hingga ujung kepala, rendah busa, ya. Ya, jadi sampo ini dia rendah busa, jadi Anda nggak usah kaget kalau lagi keramas kok kayaknya nggak ada busa gitu ya. Karena memang, karena busa itu sebenarnya kalau untuk di tubuh kita ini nggak ada efek ya. Kalau untuk ngiklan di TV bagus ya, busanya melimpah gitu kan, jadi pengen beli kan. Tapi sebenarnya busa itu untuk di kita ini, untuk di tubuh kita nggak ada efeknya, jadi nggak usah. Karena kan kita mikirnya kalau makin banyak busa makin bagus, ternyata enggak. Ya, jadi rendah busa sehingga memaksimalkan nutrisi-nutrisi yang terkandung di sampo. Ya, aroma tahan seharian, tidak bikin lepek dan segar. Oke. Nah, untuk harganya sendiri hanya 375.000 per produknya dengan PV 15. Tapi menurut saya daripada ngambil satu-satu, mending bundling aja. PV-nya lebih gede. Ya nggak sih? PV-nya lebih gede, terus udah tinggal langsung pakai satu rangkaian. Nah, Prive malah menawarkan lebih gila lagi ya, karena kita mau Anda semua mencoba produk yang bagus ini. Prive memberikan promo eksklusif offer ya untuk new member dengan membeli 4 set hair treatment. Langsung dapat 200 PV tuh. Ya, yang silver nggak sih itu? Ya, free body care ya. Udah 4 set ya, free body care juga gitu. Jadi Anda benar-benar nyobain produk dari rambut sampai ujung jempol gitu ya. Dan PV-nya gede banget tuh gitu. Jadi screenshot promo ini ya, dan Anda langsung eksekusi produknya untuk dicoba ya. Karena saya pun juga membutuhkan cerita-cerita Anda setelah memakai Prime Hair Care ataupun body care, semua produk Prime. Saya mau tahu testimoni dari Anda semua. Karena kalau testimoni cuma dari saya seorang nggak cukup ya. Nggak cukup, ini kepalanya cuma satu, saya butuh banyak kepala. Ya, jadi Prime Hair Care membantu mengurangi rambut rontok dan menghasilkan rambut baru yang sehat dan semakin kuat. Ya, jadi itu untuk hair care kita. Ya, saya kembali ke Bu Suci, atau Bu Suci saya langsung lanjut lagi, Bu? Saya masih mute. Nah, ya. Oke, Bu Fania, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya ya. Bapak Ibu tadi udah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang begitu detail ya mengenai Prime Hair Care dari Prime Indonesia ya, merupakan salah satu produk Prime yang terbaru dan ini hanya ada di Indonesia. Nah, jadi ini
luar biasanya ini merupakan produk lokal ya, kita cinta buatan lokal dan kandungan-kandungannya tadi sudah disebutkan sama Bu Fania, nggak kalah saing dengan treatment-treatment yang dilakukan bahkan dengan brand-brand terkenal sekalipun, gitu ya. Dan tadi menarik tuh, Bu Fania tadi sempat sampaikan bahwa ternyata dari keseharian kita memang banyak sekali yang membuat tanpa disadari rambut kita ini terpapar dengan radikal bebas ya Bu ya. Nah, jadi selain adanya polusi, kemudian pola makan juga yang mengakibatkan kita kekurangan nutrisi, khususnya untuk pertumbuhan atau kesehatan rambut. Dan bahkan yang menariknya tadi dalam salah satu video tadi juga disampaikan bahwa pemakaian helm ya Bu ya, pemakaian Iya. helm ini menarik juga ternyata membuat atau memicu kerusakan rambut yang berakibatkan dengan kerontokan. Betul. Nah, padahal kalau dipikir hampir sekarang sebagian besar masyarakat, khususnya di kota-kota besar ya, karena untuk menghindari kemacetan dan flexibility aktivitas, lebih memilih berkendara dengan menggunakan motor. Iya. Nah, jadi ini Bapak Ibu juga harap dicatat ya, gitu bahwa penggunaan helm secara terus-menerus dan berlebihan ini akan mengakibatkan kerusakan. Nah, itu kerusakannya Bu lebih ke kerontokan aja atau mungkin ada beberapa kondisi lain yang bisa dipicu dari penggunaan helm ini? Kalau misalnya helm itu sendiri ya, Bapak Ibu semuanya, itu kan karena pertama kalau tadi saya cerita itu karena ketekan sehingga itu lama-lama garis rambut kita tuh jadi ngelebar seperti itu. Tapi kalau faktor lainnya itu ada, yaitu helm itu kan sekep ya, apa sekep terus kita naik motor, kita berkeringat, lembab dan itu tuh ngumpul di dalam ya. Lembabnya itulah pun juga bisa menjadi salah satu pemicu kerontokan seperti itu. Memang kemungkinan memang nggak ekstrim dibandingkan dengan pola makan dan gaya hidup segala macam. Tapi kalau kita lakukan itu setiap hari bertahun-tahun tanpa kita sadari ternyata kita rontok gara-gara pakai helm. Tapi bukan Berpengaruh. berarti naik motor jangan nggak pakai helm ya. Nanti waktu ditilang, ini saya disuruh Bu Fania nih nggak pakai helm. Waduh, repot itu Iya, nggak repot beli itu. sampo 375.000 malah kena tilangnya lebih mahal ya ntar ya. Iya, saya lagi nanti disuruh ini bantu nembus pengadilan SIM-nya. Baik, baik. Oke, menarik. Jadi tadi juga mungkin dari Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai treatment dari rambut dan juga keunggulan-keunggulan dari Pride Hair Care series ini. Nah, ini mungkin bisa ditulis di kolom chat terlebih dahulu dan juga nanti kita akan bahas pertanyaan Bapak Ibu sekalian setelah sesi berakhir ya, setelah sesi yang berikut ini. Nah, Bu Fania tadi menarik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang boleh tidak terbatas hanya pada device, tapi juga bisa mememberkan atau membuat prospek Bapak Ibu untuk bergabung dengan paket yang lebih ringan ya Bu Fania ya. Betul, Jadi betul. mulai dari paket silver yang tadi seperti Bu Fania sampaikan dengan membeli 4 set private hair treatment ya. Jadi masing-masing dalam satu setnya itu ada 3 botol lengkap dan kalau dikalikan 4 berarti masing-masing ada 4 botol ya yang itu bisa digunakan untuk treatment atau perawatan rambut Bapak Ibu sekeluarga atau untuk calon prospeknya. Dan menariknya juga bahwa sekarang mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa sekarang ini ada uji coba untuk paket bronze, di mana paket bronze ini boleh dengan minimal hanya 60 PV saja gitu ya. Jadi kalau memang ada prospek yang memang dari sisi finansial belum
mencukupi untuk membeli paket yang lebih besar, boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh mengarahkan untuk ke paket-paket dengan produk-produk tambahan seperti salah satunya hair care series ini. Nah, tadi untuk yang paket bundling ini akan muncul dalam bentuk kemasan ya, Ibu Fania ya. Jadi Yap, ada betul. boxnya khusus eksklusif. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian hadiahkan untuk keluarga atau rekan-rekan kerja ya, ini sangat-sangat cantik dan menarik karena sudah dilengkapi dengan kemasan yang spesial. Nah, selain tadi untuk paket bundling, tadi aku lihat ada hadiahnya ya, Mbak Fania Yap. ya. Mm-mm. Nah, hadiahnya ini menarik juga untuk seri dari Body Care Drive Indonesia. Di antaranya ada body wash dan juga body serum. Wah, ini Iya, makin lengkap aja nih ya lini produk kita ya, Bu Fania ya. Nah, cuman betul. tadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian belum tahu juga nih Bu, apa kelebihan dari Thrive Body Series ya. Mungkin boleh Bu Fania bisa sampaikan nih kelebihan-kelebihan dari Thrive Body Oke, Care. oke. Sebentar, saya close. Saya stop share dulu karena ada video. Um, Oke, share soundnya sudah. Oke, ya, udah beli paket 4, 1 buat Anda, 3 buat calon prospek. Terus saya dapat free Private Body Care seharga berapa? 375.000 kali 2 botol. Ini, Mbak. Lumayan loh hadiahnya loh Bapak Ibu. Ya, Private Body Care ya, saya lanjut. Anda apakah punya Private Body Care? Boleh cobain. Bukan coba, harus punya ya, harus punya. Private Body Care ini sendiri juga rangkaian yang mendukung dari produk kesehatan, produk kulit ya, produk kecantikan kita sehingga nantinya ke depannya seluruh keluarga besar Prive udah nggak usah kemana-mana, cukup di Prive semuanya ada ya, Prive Body Care. Dan tadi adalah Prive Hair Care. Kalau misalnya ngomongin body care ya, ini ini bapak-bapak jangan live loh, karena ini ada terkait, ada berhubungan dengan bapak-bapak ya. Kalau ngomongin Prive Body Care dengan tampilan PPT saya yang berbunga-bunga ini pasti udah mikirnya ini bagian cewek nih. Oh tidak ya, ini juga bagian laki ya. Prive Body Care ini sendiri dia memiliki 2 rangkaian yaitu body wash ya, bahasa Bandungnya itu sabun mandi ya, sama body serum ya, bahasa Belandanya itu serum ya, bukan body lotion ya, tapi ini adalah serum ya. Kalau ngomongin tentang kesehatan kulit ya, ini saya akan back ke kesehatan kulit sebelum masuk produk. Kalau ngomongin kesehatan kulit, kita semua, Anda tahu nggak sih kalau Indonesia itu ternyata termasuk 10 besar negara dengan polusi tertinggi sedunia. Ya, baru-baru ini yang kalau saya nggak salah ingat itu Jakarta itu number one ya, polusinya tuh number one. Em, sempat sempat Medan sama Surabaya kalau saya nggak salah ingat ya. Tapi saya paling ingat adalah Jakarta. Kenapa? Karena saya di Jakarta ya. Saya ngerasain em, polusinya benar-benar mengganggu sih ya. Selain mengganggu kesehatan, ternyata polusi itu mengganggu kesehatan kulit juga. Saya kira hanya eh, sesak napas ya, tapi ternyata mengganggu kesehatan kulit juga. Dan ternyata ada berita-berita yang menyatakan bahwa ternyata polusi polusi udara itu ada dampak untuk kesehatan kulit. Media aja sudah sampai mensoroti hal itu. Berarti ini menjadi sorotan kita juga nih, Bapak Ibu, untuk bahwa ternyata kulit kita itu juga butuh nafas ya. Ya, kita bilangnya gitu. Kulit kita ternyata butuh nafas. Kenapa? Faktanya nih Bapak Ibu, ngaku aja ya semuanya. Faktanya itu yang menjadi sorotan kita kalau kita ketemu orang itu adalah dari segi penampilan, dari wajah,
badannya, cara pakai baju, sampai kulitnya diperhatikan ya. Namanya juga first impression. Kalau hari ini mungkin first impression Anda hanya melihat muka saya, tapi saya bisa meyakini kalau suatu hari nanti kita ketemu face to face, Anda pasti akan melihat saya secara keseluruhan ya, bentuk tubuh lah, cara berpakaian, cara bicara, hingga kulit ya, first impression semua dilihat ya. Dan ternyata kalau bicara tentang first impression, ternyata penampilan itu sepenting itu. Apalagi kita di sini kita Prive Internasional, Anda juga setiap hari menawarkan produk, menawarkan potensi bisnis, itu kan pasti MLM, mulut lewat mulut, ya kan? Pasti tetap harus menjaga penampilan, ya penampilan kita, bagaimana cara kita berpakaian, dengan karena kita mulut lewat mulut, kita harus menjaga nafas kita tetap segar gitu. Pokoknya penampilan nomor satu seperti itu. Itu yang menjadi sorotan utama. Ya, pernah nggak orang atau mungkin Anda punya teman first impression ke orang lain itu misalnya seperti ini. Oh dia hitam. Pernah dengar? Ah dia hitam. Oh dia putih banget. Ya, mungkin Anda pernah dengar ya. Ada ya apa? Ada putih banget lah, hitam banget lah, kureng lah, ireng lah gitu kan. Gitu. Nah, sebelum saya masuk ke body care, saya akan share kepada Anda dulu kulit-kulit di Indonesia itu sebenarnya ada apa aja sih? Saya mau ngomongin kulit nih, karena ternyata ada fakta-fakta menarik di balik warna-warna kulit. Ya, orang Indonesia aja deh, nggak sampai kemana-mana gitu ya. Orang Indonesia aja. Ini kulit cerah. Ini udah agak-agak kayak kulit orang Korea ya. Biasanya dia cerah banget. Ini ketemu di orang Sumatera, Jawa, dan ada sih kalau di Bali saya agak nggak gitu gimana ya. Saya lebih meyakini orang Sumatera nih putih-putih ya. Tapi ternyata yang putih banget ini ternyata mereka rentan terbakar sinar matahari. Gitu. Kebakarnya itu dia merah. Ya, di sini ada nggak yang putih banget nih kayak kayak yang di PPT, ada nggak nih udah kayak Korea banget kulitnya? Ya, mungkin kebanyakan yang keturunan-keturunan Cina kali ya, keturunan-keturunan Korea ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang suka kita ketemukan ya, suka kita ketemu sehari-hari kita, warna kulit sawo matang dan sawo jeruk. Saya tuh baru tahu ada sawo jeruk ya. Biasanya sawo matang doang, ternyata ini ada sawo jeruk, udah nggak kebayang nih bentukan buahnya kayak apa ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata sawo matang dan sawo jeruk ini kurang lebih, tapi sawo jeruk itu lebih coklat ya, lebih coklat. Nah, kalau ngomongin apa? Kalau misalnya ngomongin warna-warna, ini kan kita bilangnya warna standar ya, kulit orang Asia. Mungkin warna standarnya seperti ini. Ya, pernah ngebayangin nggak kalau Anda ketemu orang bule, itu putihnya nggak bisa disamain sama putih kita orang Indonesia. Ya, karena ternyata kulit orang Asia itu, lapisan kulit kita tuh ternyata lebih tebal dan kolagennya tuh banyak. Ya, karena kandungan kulit kita orang Asia kolagennya banyak, makanya seiring kita bertambah usia, kita memang terlihat menua. Tapi Anda lihat kalau orang Barat, orang bule, usia 24, kita kira usianya 40. Gitu. Kenapa? Karena karena kolagen orang bule itu tidak sebanyak kita. Gitu. Jadi makanya kenapa kita sering banget ketemu bule ya, how old are you, kamu umur berapa? Ternyata dia dengan bangganya bilang 50. Dia dengan bangganya bilang dia umur 20. Kita kira dia sudah 40. Ya, itu fun fact-nya ya. Dan kemudian kulit selanjutnya di sini ada yang deep warm dan dark. Biasanya kalau yang gelap-gelap seperti ini nih saya paling sering ketemu di daerah Indonesia Timur. Tapi pernah juga sih ketemu, orang Aceh putih-putih biasanya ya. Ya, biasanya saya suka sering bertemu orang-orang Indonesia Timur, di Jawa pun juga ada seperti itu. Ya, nah biarpun ternyata orang dengan kulit gelap ini tuh ada nilai plusnya loh ya.
kalau semakin gelap kulit orang gitu, lebih banyak ternyata kandungan melanin di kulit mereka ya. Melanin itu apa sih? Fungsinya untuk apa sih melanin itu? Dia untuk melindungi kulit akibat dari kerusakan paparan sinar matahari. Ya, jadi orang semakin gelap ternyata dia memiliki kandungan melanin yang sangat banyak sehingga terlindungi dari paparan sinar matahari. Makanya kalau lihat orang Afrika gelap-gelap gitu tuh sebenarnya mereka tuh sehat untuk menghadapi panasnya dunia ini ya. Jadi kita samakan dulu pemikiran bahwa tidak semua orang yang kulit putih itu berarti sehat, tapi ternyata yang gelap pun juga ada sisi sehatnya juga ya. Ternyata dia juga sehat. Malah kalau saya baca-baca malah yang kulit hitam yang kulitnya gelap malah yang paling bagus gitu. Itu seputar tentang warna kulit kita dan fun fact yang kita baru tahu ya. Dan saya tekankan lagi sebenarnya kenapa sih kita harus menjaga kesehatan kulit kita baik laki maupun perempuan karena kulit kita itu organ terbesar yang melindungi tubuh kita tulang kita tertutup oleh si kulit ya. Kulit ini melindungi organ-organ vital kita dari paparan sinar matahari, paparan radikal bebas dari mungkin kecelakaan dan segala macam gitu kan. Dia meregulasi suhu tubuh kita di saat kita lagi kedinginan, tubuh kita tuh bisa mem, apa ya, berusaha untuk membuat kita tetap nyaman ya. Kemudian kulit kita diam-diam dia bisa memproduksi vitamin D loh ya, Bapak Ibu ya. Ternyata hebat dan kulit kita bisa mengeluarkan racun sewaktu kita tidur. Tuh kulit kita ternyata detoksifikasi juga mengeluarkan minyak atau keringat gitu. Jadi sebagus itu ciptaan Tuhan kita, sebagus itu kulit kita, masa kita nggak jaga untuk memaksimalkan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin kulit kita itu semakin lama nggak sehat dan efeknya apa sih ke depannya kalau saya nggak jaga dari sekarang? Kulit kita itu gara-gara panasnya matahari yang luar biasa itu bisa memicu. Makanya sekarang kalau saya lihat orang-orang ya tidak orang-orang semuanya kalau keluar tuh tutup rapat ya saking takutnya. Kemudian asap rokok ya karena partikel baik Anda yang pasif maupun yang aktif merokok itu eh, nikotinnya tidak baik untuk keseluruhan ya. Kemudian ada penggunaan bahan kimia. Bahan kimia ini dimaksudkan adalah seperti Anda misalnya menggunakan krim-krim yang eh, bahan kimianya sangat tinggi sekali atau mungkin melebihi batas kandungan seperti itu. Stres berlebih ya, stres berlebih ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Anda setiap hari pasti stres. Ya, inilah yang membuat kulit kita rusak ya, kering lah atau mungkin merah, biang keringat seperti itu. Dan efeknya apa kalau misalnya kita diamkan, ya Anda nggak boleh nganggap ini adalah hal biasa ya, kulitnya terdehidrasi, kering gitu kan, warna kulit nggak rata, cepet tua, cepet keriput ya, cepet keriput itu gara-gara kulitnya kering. Jadi itu memicu lebih cepat keluar keriputnya. Dark spot Dark spot itu kalau di muka kan namanya flek ya, tapi kalau di badan tuh kayak dark spot, kayak hitam-hitam gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah biang keringat. Dan Anda mungkin kalau di sini ibu-ibu kali ya, yang perempuan mungkin lebih aware, lebih memperhatikan kesehatan kulit, tapi di sini harapan saya yang bapak-bapak juga. Ya, jadi solusinya Anda pasti sekarang ini lebih rajin pakai sunscreen, Anda payung kemana-mana. Kalau perlu nih payung tenda kafe Anda pakai ya, perlindungan sampai kaki. Pakai pelindung tangan ya untuk yang lagi nyetir atau mungkin yang non hijab pakai pelindung tangan. Kemudian, atau mungkin jadi ninja sekalian ya, tutup semuanya ya. Atau terus kendaraan ikut jadi ninja juga ya, tutup semuanya pakai hordeng. Kalau di Indonesia itu hampir 70% saya lihat semua kaca filmnya super gelap ya. Sedangkan kalau di luar negeri tuh nggak boleh tuh pakai kaca film yang super gelap ya. Tapi di sini kita, wah saking panasnya, saking kita mau protect diri kita juga, kita gunakan itu. Dan pasti Anda menggunakan Iron Shield atau Seven Wonders atau Oxytap ya. Ya, jadi sebenarnya manusia sudah berusaha ya, tapi Pride Indonesia mendukung usaha Anda yang lebih lagi biar hasilnya maksimal. Ya, tapi solusi itu ternyata nggak cukup.
Ya, kenapa? Karena itu hanya menjaga dari luar, menutup saja, tapi perlindungannya kurang maksimal. Sehingga kita mengeluarkan produk yaitu Prive Body Care, wash, dan juga serum. Ya. Nah, kedua produk ini kita harapkan target kita kulit Anda itu sehat, ya, kulit Anda kenyal dan terhindar dari keringan seperti itu. Bahan dasarnya ada dia jadi aroma bunga ya, aroma bunga, ada niacinamide, chamomile, dan Phytolea rice bran. Sebenarnya yang saya suka ini adalah bagaimana perusahaan memilih bahan-bahan dasarnya. Kalau yang tadi, kalau rambut fokus ke kerontokan. Kalau kalau yang body care ini fokus untuk antioksidan ya, antioksidan apa namanya? Karena kan kita setiap hari terpapar radikal bebas ya, debu lah, panas, polusi. Nah, dengan adanya antioksidan ini, itu memberikan perlindungan ekstra kepada kulit kita dari radikal-radikal bebas itu. Kayak gitu ya. Jadi bunga-bunga yang dipilih semuanya antioksidan, antibakteri, dan anti iritasi. Ya, nggak usah dihafalin bunga-bunganya, langsung pakai aja ya. Ya, kemudian ada kandungan chamomile, niacinamide, Phytolea rice bran ya. Kalau chamomile Anda taunya ini adalah minuman teh, tapi ternyata bunga chamomile ini dia bisa membantu mengurangi kemerahan di kulit kita, membantu ngeratain warna kulit, dan dia sifatnya menenangkan. Chamomile sendiri aja itu teh yang menenangkan ya. Nah, kemudian niacinamide ini itu dia itu turunan dari vitamin B3 Bapak Ibu ya. Kalau vitamin B3 itu memang dia fokusnya itu bisa mencerahkan kulit ya, mencerahkan kulit, melembabkan dan mengontrol minyak di kulit. Seperti itu ya, niacinamide, turunan vitamin B3. Dan terakhir ini adalah Phytolea rice bran. Rice bran ya, bukan tepung ya. Bukan merek tepung ya. Jadi Phytolea rice bran ini adalah dia itu lapisan yang ada di padi ya, tapi ini lapisan yang paling bagus ya, lapisan yang paling bagus yang diambil. Dan fungsinya untuk apa? Ternyata si rice bran ini membantu mengurangi munculnya kerutan, garis halus, dan juga kusam. Jadi sebenarnya padi itu bagus sih, bagian per bagiannya tuh punya manfaat. Dan begitu juga dengan tanaman yang lain sih. Tapi di sini rice bran yang dipilih karena memang fokusnya di kulit itu sangat bagus sekali. Dan antioksidan juga. Gitu. Rice bran itu apa sih namanya, bahasa itunya? Apa? Bekatul ya? Tahu nggak Bapak Ibu? Bekatul. Ya. Pokoknya nanti kapan-kapan kita korek lah itu padi ya di sawah orang. Ya, jadi inilah kandungan body wash kita. Lalu saya lanjutkan, kalau misalnya body serum sendiri, saya kembali lagi bahwa kita membuat rangkaian produk, pasti kita akan fokus ke satu tujuan kita. Kalau yang hair care untuk kerontokan, kalau yang body care itu untuk antioksidan. Sehingga body serum kita dengan kandungan yang sama, tapi ditambah provitamin B5 dan juga UV filter. Gitu ya. Jadi ada penambahannya. Provitamin B5 itu sebenarnya untuk apa sih? Gitu ya. Provitamin B5 itu untuk melindungi kita dari radikal bebas. Dan dan ada UV filter ya. Bapak Ibu, info dulu nih ya. Bapak Ibu tahu nggak bedanya UV filter sama SPF? Ya, ini kalau bapak-bapak biasanya kagak tahu nih. Ya. Jadi kalau UV filter itu bahan yang bekerja sebagai pelindung kulit dari sinar UV. Kalau SPF itu sun protection factor kan, itu ukuran sunscreen itu untuk melindungi tubuh kita. Ukuran, jadi 50 SPF, 30 SPF, 150 SPF, seperti itu. Ya, jadi ini beda banget ya. Kalau UV filter bahannya, SPF itu ukuran.
seperti itu. Dan di kita mengandung UV filter yang karena mencegah photo aging, itu kerusakan kulit gara-gara kena sinar matahari berlebihan. Seperti itu. Ya, karena kalau kita kejemur, kulit kita kena matahari dan mataharinya itu matahari jahat, itu bisa memicu kanker kulit loh, Bapak Ibu. Biarpun kita nggak ada keturunan, tapi kalau kita tiap hari ngejemur terus, bener-bener memaksa kulit kita kena, apalagi matahari siang, wah, ada potensi maksudnya. Seperti itu. Ya. Nah, body serum dan juga body wash ini pun juga Anda tidak usah ragu karena sudah terdaftar di BPOM dan juga halal. Jadi Anda sudah bisa menggunakan dengan aman dan nyaman. Kenapa saya bisa bilang aman dan nyaman? Karena ternyata khawatir banyak sekali produk-produk di luar sana yang mengaku bisa memulihkan kulit hanya dalam 2 hari misalnya seperti itu. Tapi ternyata kita tidak menyangka tidak tersertifikasi seperti contohnya ini. Halo, aku mau cerita nih. Ada seorang wanita yang memakai hem body untuk whitening. Jadi hem body ini membuat kulit dia terkelupas. Pasti hem body ini mengandung agen exfoliating atau agen pengelupas kulit yang sangat tinggi seperti TCA. Dia pakai terus selama 2 bulan. Nah, kulitnya bersih, oke, tapi tiba-tiba muncul tuh peradangan pada folikel rambut. Akibat dari kemungkinan menumpuk tuh sel kulit mati di folikel rambut sehingga bisa juga merangsang peradangan gitu. Terus infeksi bakteri juga gampang terjadi karena si skin barrier kulit kita itu rusak nih. Jadinya kering, gatal dan panas sehingga gampang masuk infeksi bakteri. Oleh karena itu saya sarankan jangan memakai hem body sembarangan ya. Akibatnya bisa seperti ini. Gitu. Oke. Jadi itu dari video yang saya ketemukan di TikTok ya. Jadi dari situ sebenarnya pesan yang mau saya sampaikan itu adalah jangan sembarang beli produk apalagi untuk tubuh kita sendiri ya. Jadi bagaimana caranya? Yang paling simpel itu carilah produk yang telah tersertifikasi, telah dikenal orang banyak dan orang banyak sudah memberikan testimoni yang baik dan benar ya. Oke, dan sebenarnya paling simpel sih yang penting ada BPOM. Karena kan kalau BPOM kan sudah diuji ya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Cara mandi yang benar. Enggak ya. Kalau body wash itu Anda gunakan, kita bisa pakai untuk seluruh jenis kulit. Yang tadi rambut juga seluruh jenis kulit kepala gitu. Dan untuk hasil yang maksimal Anda kombinasikan dengan Prime Body Serum untuk perlindungan ya. Bisa aman untuk digunakan setiap hari dan setelah Anda pakai body serum, kalau misalnya Anda mau keluar rumah, lanjutkan dengan sunscreen, tambahin sunscreen-nya, terserah mau berapa SPF ya. Minimal kan 30, tapi menurut saya dengan kondisi Indonesia yang sepanas ini kayaknya 50 SPF boleh ya, minimal 50 SPF. Sehingga perlindungannya lebih maksimal lagi. Kalau perlindungannya maksimal, Anda gunakan produk secara konsisten, Anda jaga kondisi, Anda percaya produk ini akan ada hasilnya, nanti Anda bisa merasakan kulitnya sehat, kenyal, karena nutrisi tercukupi, jadi kulitnya nggak kering. Karena kalau udah kulit kering, itu udah memicu kemana-mana, ya. Keriput lah, merah-merah lah, biang keringet, gitu. Dan mencegah hyperpigmentasi. Hyperpigmentasi itu adalah tumbuhnya pigmen baru, ya kayak totol-totol hitam, seperti itu, ya. Kalau di muka flek namanya, kalau di tubuh saya bilangnya totol-totol ya. Dan perlindungan dari radikal bebas, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, Prime Body Care ini dengan keunggulan perlindungan kulit dengan kandungan semuanya aktif dan fokus antioksidan untuk kesehatan kulit agar kulit kita bisa bernafas, teksturnya ringan dan yang pasti sudah terdaftar di BPOM dan juga halal. Oke. Dengan harga 375 sama dengan hair care kita. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda tadi mengambil paket hair care terus dapat body care 2 botol yang harganya 375.000 per botol. Berarti sebenarnya promo new member itu udah sangat menguntungkan sekali untuk Anda ya.
prospek dapat, Anda juga dapat produknya, ya kan? Dan kurang lebih ini adalah harga-harganya, tapi saya tetap mengarahkan Anda coba 4 share hair treatment ini dan free body care. 375 tambah 375, 750 lumayan loh. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi jangan lupa juga follow kita Prive Indonesia untuk mengetahui update-update produk-produk kita dan juga update-update acara Prive Indonesia maupun Prive Internasional. Terima kasih, saya tunggu Anda testimoni produk-produk kita. Saya kembalikan ke Bu Suci. Alright, terima kasih Bu Fania. Nah, saya sudah kembali dengan background yang tidak menyala. Tadi seperti backgroundnya agak menyala-menyala ya. Oke, Bu Fania boleh kembali ke slide nggak tadi? Mungkin sekali lagi ditampilkan untuk slide yang di bagian ingredient. Oke, body care? Iya. Oke. Sebentar ya, ingredient. Bentar, aku nggak keluar sih. Ini? Oke, iya, betul. Nah, jadi dari ingredient-ingredient yang ada baik dalam body wash maupun juga body serum, ini ingredient-ingredient yang luar biasa ya Bu ya. Tadi juga disebutkan ini ada 7 natural flowers. Nah, ini mungkin bukan bunga 7 rupa ya Bapak Ibu ya, tapi Bukan. lebih Jangan dong. jangan ya gitu. Pada Tapi mandinya Jumat. iya, ini hari Jumat pula ya Bu ya. Kita bahas bunga 7 rupa. No, 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 no. Jadi kandungan bunga ini tadi kita ambil ingredient yang bagus-bagusnya, dan kemudian yang menarik ini kandungan niacinamide yang sekarang ini lagi happening banget. Yep. Untuk skincare, facial juga ya, untuk face care maupun juga untuk body care ya niacinamide ini. Betul. Nah, kemudian kandungan UV filter yang sudah tadi juga pasti dibutuhkan karena kita mungkin nggak terpapar oleh sinar UV. Dan ini merupakan satu proteksi juga yang baik untuk kita sehari-hari, terlebih juga. Nah, yang menarik ini Bu, mungkin Bapak Ibu sekalian juga nggak menyadari bahwa proteksi untuk tubuh atau untuk kulit ini nggak hanya sekedar kita pada waktu di luar rumah, bahkan di dalam rumah juga ya bukannya ya. Jadi terlebih di kita yang terpapar AC ya kan, mungkin Yes. juga kita yang ada juga berhadapan dengan gadget gitu ya, dan terlebih juga mungkin Bapak Ibu yang rajin terapi klien. Nah, ini juga ada juga efek dari sin atau gelombang panas yang balik dari blower ini, juga sebaiknya kita antisipasi dengan menggunakan serum atau juga peralatan body care yang mengandung banyak moisturizer, sehingga kulit dari Bapak Ibu semua terjaga tetap halus dan juga lembut. Nah, yang menarik juga mungkin rupanya bahwa produk dari body care ini, terlebih yang body wash ya, sama juga dengan yang hair care tadi, ini dia less deterjen ya. Jadi efeknya memang tidak berbusa banyak. Jadi ini sebetulnya apa nih Bu yang kandungan dari mengakibatkan bahwa dia nggak terlalu banyak menghasilkan busa? Sebenarnya busa itu kan dia kan ada kandungan khusus ya untuk membuat itu menjadi busa gitu sebenarnya. Tapi memang busa itu hanya pemanis aja gitu. Sebenarnya hanya pemanis aja. Memang busa terlihat.
bersih gitu ya. Betul, memang Seolah-olah. iya, memang sih rasanya kalau busa itu kalau nyampe di badan kita atau rambut kita itu memang dia ada efek licinnya, tapi kan eh, licin licin atau enggaknya tuh sebenarnya nggak ada efek di tubuh kita. Hmm. Cuman efek di syuting aja bagus, syuting di TV ngeliat, busa berlimpah dan segala macam. Dan itu pun dengan banyaknya busa itu pun juga bisa menghambat uh, kandungan-kandungan yang baik di body wash maupun di sampo itu untuk masuk ke dalam tubuh kita yang kandungan baiknya. Kan sayang Hmm. gitu. Hmm. Makanya makanya kenapa kalau misalnya kita lihat gitu ya di luaran sana yang memang produk-produk yang direkomendasikan dokter, produk-produk yang lumayan mereknya sudah dikenal oleh secara internasional, secara dunia, itu kebanyakan mereka nggak ada busa. Malah malah nggak banyak bisa Malah ya. nggak ada busa seperti itu. Oke, jadi bahkan memang untuk beberapa em, tipe atau jenis, kita nggak bicara hanya di body care sama hair care aja ya, Bukan ya. Mm-mm. Kan ini kita melenceng sedikit, beberapa merek-merek yang betul-betul deterjen untuk pencuci baju gitu ya, itu Mm-mm. mementingkan apa namanya, untuk alam ya, keberlangsungan alam ya, sustainability untuk Mm-mm. nature, itu mereka Yes. juga sudah tidak menerapkan deterjen yang mengandung banyak busa gitu, karena itu memang tidak baik untuk apa, lingkungan gitu ya, termasuk kan Yes. ke kategori pencemaran bahkan ya Bu ya. Nah, jadi Yes. memang ini kiblatnya sekarang memang sudah em, sedikit atau minimal dengan busa. Oke, Yes. tadi ini untuk yang kandungan serum. Nah, balik ke beberapa manfaatnya atau keunggulannya, Bu. Tadi slide yang di body serum dan juga atau body care Oke, sebentar. di atasnya kayaknya ya. Manfaat ini ya. Nah, iya. Nah, Berkah? ini betul. Oke, nah ini. Jadi tadi untuk chamomile, yang pasti kita, yang saya tahu chamomile ini tadinya ya selain untuk soothing ya, dia untuk menenangkan, dan ternyata ini kandungannya sangat sangat baik untuk anti aging dan juga untuk anti inflamasi. Selain itu untuk, nah ini dia yang tadi sedang happening, bahwa niacinamide ini sekarang menjadi tren di dunia per skincarean, di mana Betul. niacinamide ini hampir ada di setiap kandungan skincare ya, karena Iya. efeknya untuk mencerahkan kulit. Nah, jadi bagus juga untuk di anti aging juga. Nah, Berarti ini kita tadi yang menarik. kita up to date ya, Bu. Price ini up to Iya, date kita produknya. mengikuti tren dan juga apa, demand dari market ya, di mana niacinamide ini menjadi salah satu ingredient yang favorit bagi tidak hanya juga perempuan tapi juga pria, bahwa memang tadi kalau di awal Bu Fania sampaikan bahwa kecenderungan untuk warna kulit di Asia nih tipenya sawo matang ya, sawo apa tadi, Jeruk. sawo jeruk ya kan. Nah, jadi kandungannya niacinamide pasti sangat-sangat menarik, karena rata-rata memang kita menginginkan kulit yang lebih cerah. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lempar ke beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Mungkin apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar produk-produk baru dari Prive Indonesia, yaitu baik yang hair care maupun juga yang body care. Nah, tadi Bapak Ibu udah lihat bahwa
produk-produk dari hair care dan juga body care ini bisa menjadi salah satu entry package untuk member-member baru. Nah, jadi sekarang kita memperkenalkan paket bronze, di mana paket bronze ini di bawahnya paket silver, di mana minimal kriteria untuk masuk ke dalam kategori paket bronze ini adalah 60 PV saja. Jadi Bapak Ibu boleh pilih variasinya, boleh dikombinasi antara hair care maupun juga body care. Yep. Tinggal disesuaikan PV-nya. Kalau 60 PV berarti minimal Bapak Ibu mesti belanja sekitar 4 botol. Karena boleh pilih apa saja karena semua PV-nya sama, yaitu 15 PV per botolnya dengan harga 375. Yes. Nah, sekarang tadi juga sudah disampaikan ke Bu Fania bahwa ada paket promosi di mana untuk belanja paket produk hair care ya, bundling package yang tadi 4 set itu mendapatkan hadiah atau bonus berupa 1 botol body wash dan 1 botol body serum seharga total di Rp750.000. Wah, lumayan banget. Jadi ini bisa dipakai untuk seluruh keluarga dan untuk 4 set dari Price Hair Care ini sudah masuk ke paket silver bahkan ya Bu ya, Iya. karena ini sudah memenuhi kriteria untuk 200 PV. Jadi nggak hanya dari produk-produk device atau juga produk-produk lain, sekarang kita sudah ada produk-produk yang merupakan kebutuhan harian ya. Makanya kenapa judul kita malam hari ini kebutuhan harian bagi kecantikan dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa, saya tepuk tangan. Maksimal. Saya Yeay. Indonesia. Oke, ada yang bertanya dari Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh tulis di kolom komentar beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas untuk malam hari ini dengan Ibu Fania, sekaligus kita memperkenalkan Ibu Fania sebagai product trainer untuk Price Indonesia. Jadi ke depan Bapak Ibu sekalian juga akan lebih sering melihat wajah cantik ini ya Bu Fania untuk menemani Bapak Ibu sekalian berbicara seputar produk-produk dari Price Indonesia ya, karena tadi sudah disampaikan juga kita akan segera masuk juga beberapa lini produk yang baru ya dari sisi hair care, beauty care, skincare, dan juga ada suplemen. Nah, ditunggu aja produk-produk apa ke depannya. Kita akan informasikan kepada Bapak Ibu setelah produk-produk ini siap di back office. Oke, baik. Bu Fania, kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak untuk para peserta kita pada malam hari ini? Oh, kalau dari saya, Bapak Ibu harusnya saya berharap kalau misalnya nggak ada pertanyaan, itu berarti Anda besok udah bisa langsung ambil ya produknya. Langsung tuker ya, langsung lakukan, langsung coba ya. Karena dengan Anda mencoba, Anda bisa tahu rasanya, Anda bisa cerita ke orang banyak. Ya samalah seperti Anda pakai Aithera seperti itu ya. Jadi jangan sampai hanya coba blow-blowan Aithera mulu, tapi Anda juga harus coba rangkaian produk-produk Price lainnya. Jadi Anda bisa bercerita. Yang baru. Yes, semakin banyak orang yang tahu, semakin orang yang mengenal produk Anda, mereka mau coba karena tidak semua orang yang kita ketemu itu memiliki satu pemikiran, kayaknya mau blow aja deh. Enggak. Siapa tahu di luar sana ternyata mereka ada yang tertarik dimulai dari produk yang kecil-kecilnya dulu nih. Kalau udah mulai suka, produknya bagus, dia akan naik level. Gue coba dong yang pro, asik. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dari saya, kalau produk seperti ini bercerita agak-agaknya kurang seru kalau Anda nggak nyoba. Jadi saran saya Anda setidaknya harus punya setidaknya 1 set per bulannya.
Ya, per Iya, bulan harus punya ya untuk coba, iya. tapi jangan dipajang doang. Itu aja mungkin Setnya dari saya. berapa itu, Bu? Hah? Satu Iya, setnya itu berapa? Waalaikumsalam. Berarti juga bisa diredam ya, Bu Suci? Iya, betul Hmm, banget Pak Gede, betul. diredam. Iya, Jadi, iya, ini tadi baru saya mau tambahkan juga bahwasanya untuk produk-produk dari hair care, body care, ini Bapak Ibu juga bisa lakukan diredam ya. untuk redemption, betul. Hmm. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah punya produk poin, nah boleh Bisa ditukarkan, diredam. mendapatkan produk-produk terbaru dengan hanya menukarkan poin saja ya. Yes. Oke. Iya, itu Hmm, kalau apa tadi yang silver berarti dapatnya 4 kali 3 ditambah bonus 2 itu ya, Bu? betul. Yes, Oh, betul, itu paket yang jadi sudah langsung silver gitu ya. Jadi Hmm, betul dapat Pak. 4 kali 3 tadi ditambah gratis 2 ya, Bu? Iya, betul, Oke. betul banget. Oke, Bu Suci nanti ke kantor lah. bungkus Ayo. Iya, langsung. Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu Suci. iya, Nggih, sami-sami Pak. sama-sama. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, betul sekali bahwasanya produk-produk dari Pride Hair Care dan juga Body Care ini bisa untuk dibelanjakan atau di-redeem dari produk poin ya. Oke, ini Bu Fania ada pertanyaan dari Pak Leo nih. Wah, Pak Leo Yes. nih selalu aktif ya. Coba kita baca dulu pertanyaannya. Untuk produk sampo, body care, dan sejenisnya, korelasinya apa? Bisa dikombinasi dengan di-blow. Karena rambut botak perlu di-blow biar pori-pori terbuka dan serum-serum vitamin bisa masuk. Betul, bisa Pak. Jadi, em, salah satunya memang kalau kita kembali bicara mengenai device ya, kita mengaktifasi sel-sel dalam tubuh kita, metabolisme lancar ya, dan kemudian juga mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah banyak testimoni juga mengenai pertumbuhan rambut dari pemakaian terapi device ya, Ipera Care. Dan ini betul banget dari Pak Leo juga bisa menambahkan bahwa sekarang ini kita juga memiliki produk penunjangnya ya, produk Yes. pendukungnya. Jadi Mm-mm. untuk produk-produk dari hair care ini bisa dimanfaatkan juga untuk menunjang kesehatan rambut kita. Dan Iya, jadi dari luarnya dapat, dari nutrisi di dalamnya pun juga dapat. Jadi mendukung. Jadi memang produk-produk yang Thrive sedang siapkan itu hair care, body care, suplemen, Takara Patch, Envispack itu semua sudah dipikirkan berkorelasi dengan produk-produk device yang sekarang sedang eksis. Gitu. Jadi kalau ditanya ada korelasinya pasti ada ya. Malah Malah sekarang banyak orang yang suka ngeblow pakai ini, udah nggak pakai hair dryer, mereka sudah beralih, ya kan? Udah beralih. Dan tadinya saya mau bilang buat ngeblow rambut, cuman mohon maaf ternyata rambutnya botak. Nah, tapi Anda tetap gunakan ya. Tapi untuk Anda yang lain, kalau misalnya untuk kepala hati-hati ya, jangan sampai ada yang lagi ada apa riwayat darah tinggi ya, gitu. Jadi semoga dengan di blow, Anda gunakan rangkaian hair care, itu lama-lama tumbuh rambut-rambut kecil, alus-alus, dan tiba-tiba jadi nggak botak lagi ya. Pak Leo, semoga jawaban saya dan Bu Suci sudah menjawab. iya, dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, produk-produk hair care, body care, dan beberapa produk suplemen nanti ke depannya, ini merupakan kebutuhan harian. Siapa dari kita yang nggak keramas ya? Siapa yang dari kita nggak mandi perlu sabun? Jadi ini merupakan salah satu potensi bisnis di mana produk-produk ini juga bisa berkontribusi untuk income dari Bapak Ibu semua gitu. Karena ini juga akan diperhitungkan dari segi PV-nya ya. Meskipun memang dari satu paket ini ada yang 50 PV atau mungkin tergantung pembelanjaan dari downline atau tim Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena produk device mungkin repeat ordernya lama atau mungkin untuk upgrade ke
device-device yang di atasnya mungkin juga kita nggak bilang terbatas, mungkin ada beberapa. Tapi siapa sih kita di antara kita yang nggak repeat order beli sampo? Siapa di antara kita nggak yang repeat order beli sabun? Apalagi kalau sekeluarga mungkin ada 4 orang minimal ya, 6 orang ya Bu Fania ya. Pasti semua mandi, semua keramas. Nah, ini tentunya akan mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan Thrive ini one stop needs ya, one stop needs untuk kebutuhan keluarga dari Bapak Ibu dan juga tim member semua. Jadi dengan rutin untuk repeat order, segala kebutuhan harian nanti ke depannya bakal ada, dan ini tentunya merupakan satu kesempatan atau peluang bagi Bapak Ibu sekalian untuk juga mendapatkan residual income ya. Jadi nggak usah kemana-mana lagi, nggak usah belanja di supermarket, di Thrive sudah ada. Dan ke depan nanti Bu Fania juga akan menjelaskan beberapa produk-produk yang lain ya, selain Aitera Care ya, seperti yang Bapak ketahui, kita udah ada Takara Pets ya Bu. Betul, Takara Fungsinya untuk Pets. apa ya kan? Manfaatnya untuk apa? Gimana cara pakainya, kandungannya apa? Nanti Bu Fania jelasin. Kemudian kita ada Scalar Energy, ada Thrive Envispec, ada nanti ke depan beberapa produk-produk lain yang aduh kayaknya banyak banget ya Bu. Nanti Banyak banget. kita rahasiakan dulu sampai malam hari ini. Nanti kita akan sama-sama diskusikan atau kita sama-sama paparkan kepada Bapak Ibu sekalian di minggu-minggu berikutnya. Yes, betul sekali. Oke, baik. Kalau begitu, oke, terima kasih Panjasana. Iya, cukup ya Pak Leo ya, dan mungkin Bapak Ibu yang lain. Dengan demikian, kami rasa cukup sekian. Iya, terima kasih banyak Pak Gede, terima kasih sama-sama. Terima kasih Cukup Pak Gede. sekian untuk bincang sehat kita pada malam hari ini dengan Ibu Fania Natalia. Kita sudah membahas banyak mengenai produk Thrive yang baru, hair care dan juga body care. Selamat mencoba, selamat redeem, dan selamat memperkenalkan produk-produk tadi kepada tim member Bapak Ibu sekalian dan juga prospek baru tentunya. Baik, jika tidak ada, kita berdua undur diri ya Bu Fania. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Terima untuk kasih. kecantikannya. Terima kasih. Bu Ade Suci ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita ketemu Waalaikumsalam. di acara selanjutnya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oke. Saya izin end ya.